media Basma News. Kembali lagi bersama saya Talha Haridi sebagai presenter. Di tengah kemudian kota Dumai sebagai pusat perdagangan Provinsi Riau, sebuah masalah lingkungan yang parah mengancam kualitas hidup warganya, yaitu banjir sampah. Setiap hari, ratusan ton sampah menumpuk di berbagai sudut kota, terutama di tempat pembuangan sementara Dokyar. Kawasan pelabuhan tua yang kini jadi lautan sampah, masalah ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Siang ini, kita akan mendalami isu ini melalui liputan langsung dari tim reporter kami, Farah Sadik dan Rizky, yang berada di lokasi Dokyar. Farah Sadik, selamat siang. Bisakah Anda gambarkan situasi terkini di sana? Yang Tolha dan para pemirsa, saya sedang berada di Dokyar, sebuah kawasan historis di pinggir pelabuhan kota Dumai yang seharusnya jadi aset wisata, tapi kini berubah jadi neraka sampah. Lihat saja di belakang saya. Gunungan, sampah plastik, sisa makanan organik, dan limbah rumah tangga dari seluruh kota menjulang tinggi. Area seluas 20 meter ini menerima sekitar 150 sampai 200 ton sampah setiap hari dari 12 kecamatan Dumai. Bau amis dan busuk menyengat hidung, lalat dan tikus merajalela, membuat warga sekitar seperti di kampung Dokyar merasa tercekik. Pertama, kita akan mewawancarai Pak Supian Habib, yaitu Kepala Dinas Kebersihan Kota Dumai. Halo Pak Supian Habib, bagaimana menurut Anda sampah yang berada di Dokyar yang menumpuk hingga 20 meter dan memiliki berat 150 sampai 200 ton? Terima kasih Mas Farah Sadik. Memang Dokyar sebagai TPS sementara kami menghadapi beban berat. Penyebabnya multifaktor. Pertumbuhan penduduk Dumai yang mencapai 300.000 jiwa, ditambah aktivitas pelabuhan yang menghasilkan limbah industri. Sampah harian naik 20% dalam 2 tahun terakhir karena urbanisasi. Saat ini kami lakukan pengangkutan rutin 2 kali sehari. Tapi kendala utama adalah kurangnya lahan alat dan alat berat. Kami sudah terapkan program pemilihan sampah di tingkat RT, bekerja sama dengan 50 bank sampah komunitas. Terima kasih Pak Supian Habib atas kesan dan pesannya. Oke, kita akan lanjutkan kepada rekan saya yang akan mewawancarai warga Dokyar, yaitu Muhammad Rizky Farezi. Halo Muhammad Rizky Farezi, apa kabar di sana? Terima kasih Farah Sadik. Sekarang saya sudah bersama seorang warga di kampung Dokyar. Pak Eji, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa pendapat Anda tentang sampah bagi kehidupan Anda sehari-hari? Baik, Mas Rizky, terima kasih. Dulu dok, ya tempat kami jemur ikan, sekarang penuh sampah yang bikin ikan mati dan tangkapan menurun 50%. Anak-anak kami sering sakit batuk karena debu dan bau. Istri saya sampai pusing juga. Dok, sampah yang datang telat, sampah numpuk di depan rumah, banjir semakin tambah parah karena saluran tersumbat. Kami sudah lapor ke kelurahan berkali-kali, tapi katanya anggaran terbatas. Yang kami butuh adalah kesadaran warga lain, jangan buang sampah sembarangan. Saya sendiri sudah ajak tetangga bikin komunitas bersih-bersih mingguan. Baik Pak Eji, itu pengalaman nyata yang sangat menyentuh. Apa saran Anda untuk masa depan Dokyar dan saran warga Dumai? Harapannya Dokyar bisa dibersihkan total dan jadi taman kota lagi. Saran saya mulai dari rumah, pilah sampah, jangan campur aduk. Kalau semua disiplin, Dumai bisa lebih hijau lagi. Baik, itu suara dari Pak Eji mewakili ribuan warga Dumai. Di sini kita tahu bahwa solusi butuh kolaborasi dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dokyar bukanlah akhir dari masalah, tapi ini adalah perubahan jika kita ingin bergerak dari sekarang. Kembali ke studio. Talha. Terima kasih atas liputan mendalam dari Farah Sadik dan Rizky di Dokyar, Kota Dumai. Isu sampah ini memang kompleks, tapi bukan tak teratasi. Dengan rencana TPA baru dan kampanye edukasi, ada cahaya di ujung terowongan. Namun, kunci utamanya ada di tangan kita semua. Ingat, setiap botol plastik atau kantong kresek yang dibuang sembarangan bisa jadi ancaman bagi lingkungan kita sendiri. Mari kita mulai dari sekarang, buanglah sampah pada tempatnya, pilih sesuai jenisnya, dan dukung program daur ulang. Jika setiap warga Dumai dan Indonesia berpartisipasi,
kota kita akan bersih, sehat dan layak dihuni untuk generasi mendatang. Itu pesan penutup malam ini. Pantau terus berita Basma News untuk update lingkungan. Selamat siang dan jaga bumi kita. Dulu, makasih Mas Rizky. Baik, para sadik. Kok Mas Rizky itu, woy? Untuk dihuni. Generasi mendatang itu pesan datang. Bangsa. Memang dokter sebagai tempat TPS sementara kami menghadapi beban berat. Sisa makanan organik dan limbah rumah tangga dari 150-200 ton sampah setiap hari. Limbah rumah tangga dari seluruh kota menjulang hingga luas 20 meter di Mesadi, mengadi-adi kan, mengadi-ngadi. biar merasa tercekik. Iya. Halo Pak Sofian Habib. Ya. Dari